Oke, ini kita bareng sama Om Roy, teman-teman. Om Roy, piye kabari? Kabarnya apik, alhamdulillah. Jadi kita sekarang live untuk Ultra Cycling ID, teman-teman. Om Roy, gimana? Kapan rencana ultra lagi? Rencana ultra lagi mungkin tahun ini ada rencana, tapi belum tahu bulannya kapan. Tapi nanti Indonesia apa? Enggak, bukan di Indonesia. Jadi bukan event juga, mungkin mau muter sendiri di Australia rencananya. Di Australia. Ngelup Australia kan? Waduh, kalau ngelup Australia kelamaan, itu bisa 10 bulan. Udah diukur jaraknya. 10 sampai 10 bulan. 10 bulan dia. Total perjalanannya. Berarti pada karo wong budal naone Mekah loh. Hah? Seperti orang mau berangkat ke Mekah. Iya bener. Kalau di sini, kalau emang rezekinya masih jodoh, mau nyoba lagi Bentang Jawa sih. Tahun ini sih gila sih kayaknya. Tahun ini kayaknya kan udah open, jauh lebih open. Dan kalau menurut Apidura adalah Bentang Jawa itu menjadi salah satu event ultra yang ditunggu-tunggu selain orang Indonesia nih. Iya, dia masuk top 10 ya. Iya, top sekarang. 10 ultra yang ditunggu-tunggu. Nah, dia masuk. Dia masuk. Dia emang kalau bicara si Bentang Jawa ya, salah satu event yang kalau menurut saya ya very well established gitu ya. Dia kurang lebih sebagai pelopornya di sini gitu ya. Pelopornya di Indonesia. Pelopor di Indonesia dengan konsep ultra yang mengacu kepada siapa itu ya, namanya lupa. Unsupported itu bener-bener strict. Itu the best sih. Makanya banyak orang yang pengen nyobain, dan itu jadi event yang ditunggu-tunggu juga gitu. Asli. Dalam 1 tahun ini kan kemarin kan rencananya bakalan ada 2 kali kan. Apa tuh? Sing Bentang Jawa kan kabar-kabar mau ada 2 kali dalam setahun. Oh enggak. Jadi kan si Bentang itu kalau nggak salah, nih panitia Bentang Jawa nih gue promoin ya. Jadi mereka itu punya 3 event kalau nggak salah. Ada Bentang Jawa, Gravel, ada Graventure, ya Graventure, sama Kelana itu lebih kepada exploration race ya kalau nggak salah. Exploration race yang jaraknya juga lumayan ya, mengacu kepada ultra, semuanya masuk ke kategori ultra. Iya, kategori. Betul. Soalnya kalau secara aku kemarin baca-baca ya, yang untuk di Bike Radar, Wikipedia kayak gitu kan, paling enggak minimal itu sekali berangkat di angka 120 kilo atau 150 kilo lebih. Apa tuh? Ultra itu kalau nggak salah ya, minimal 200 atau equal 6 jam perjalanan. Iya. Minimalnya. Jadi minimal 200 kilo atau 6 jam perjalanan. Dan itu berbeda dengan endurance-nya orang road bike ya. Kalau orang road bike adalah 100 kilo under 3 jam. Ya. Kalau endurance-nya, latihan endurance di road bike itu 3 jam 100 kilo. Ya. Under 3 jam. Nah, kalau untuk ultra itu kan ya memang ambigu masih kan. Ambigu, dalam artian ambigu, kalau sampean misalkan mau ikut lari ultra, jelas kan sekian ratus atau sekian puluh kilo kan udah ngomongnya ultra. Terus Ironman ada batas tertentu, jelas kan. Terus apalagi apa mana ya sing ultra di selain sepeda. Kalau ultra cycling ya, ini kan sebenarnya bukan hal yang udah lama ya. Jadi dia tuh masih baru banget ya. Jadi by definisi memang masih agak-agak abu-abu ya, tapi yang udah disepakati gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga nih kesepakatannya ini apakah udah dalam satu badan kayak federasi sepeda ultra atau apapun gitu ya. Tapi yang pada dasarnya ultra 200 km jarak perjalanannya atau setara dengan 6 jam. Nah, kalau kita bicara road cyclist 100 kilo under 3 jam, kalau melihat fenomena itu sih sebenarnya ya disebut Grand Fondo tapi dalam kilometer ya.
Tapi kan sebenarnya Grand Fondo itu in mileage ya. 100 mile itu setara dengan 160 kiloan. 100 km under 3 jam itu lumayan ya, berarti let's say 2 jam 50 menit, berarti kita average harus 35 km per jam. Bukan endurance sih, itu lebih kayak race pace balap, ya. Iya, race. Lebih race pace, jadi kayak balap sih. Kayak gitu. Nah, kemarin kan sampean berangkat ke Australia. Ya. Menurut sampean ultra di sana setelah di sini nih, setelah main di sini kemudian ke Australia, ada perbedaan nggak sih pandangan dalam dunia ultra ya? Pandangan dalam dunia bersepeda pada umumnya sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Kalau di sini kan jadi gimmick ya, kalau misalnya punya sepeda di lingkungan atau teman-temannya, pasti kan yang disarankan adalah atau bercandanya adalah upgrade dong, nggak upgrade wheelset, upgrade group set, upgrade barang gitu ya. Nah, selama saya kurang lebih beberapa bulan di sana sebagai pendatang baru, they are very welcome, dan tidak ada satu kali pun selama saya goes di sana, rata-rata seminggu 5 kali ya. Anjir, 5 kali. 5 kali. Itu nggak ada yang ngebahas masalah upgrade. Perdebatan antara rim brake sama disc brake itu nggak ada sama sekali, dan masih banyak yang road cyclist di sana pakai rim brake ya. Wheel set karbon itu juga nggak jadi permasalah. Jadi intinya apa yang di sini di gimmick diperbincangkan, wheel set karbon, lo pakai inilah, pakai itu, pakai group set ini, pakai frame ini, pakai bar tape ini, sampai to the small detail tuh kita dibahas. Selama saya di sana itu sama sekali nggak dibahas sih di antara sepeda ya. Jadi banyak variasinya juga gitu, nggak hanya orang yang disebut ultra cycling gitu ya, atau ultra cyclist, road cyclist, gravelist atau apapun itu, pada intinya di sana ya just bike, just ride your bike gitu. Jadi nggak ada gap di antara pesepeda road cyclist atau gravel atau apapun gitu ya. Jadi secara pergaulannya itu lebih welcoming gitu, nggak ada celaan. Pas waktu pertama sampean ke sana, masuk goes, itu langsung kenal sama teman-teman komunitas sepeda Indonesia nggak? Jadi waktu di sini udah kontak dulu sama MICC, Melbourne Indonesian Cycling Club gitu. Jadi kita kasih tahu, oh saya mau ke sana nih beberapa bulan, ajak-ajak ya kalau mau gue. Udah, jadi langsung di-invite ke grup itu WA ada tuh. Apa? Grup WA. Jadi grup WA-nya itu ada beberapa beberapa grup. Ada yang suka goes di area sini, ada kalau ada area west, east, north, south gitu ya kalau di sana. Nah, kebanyakan saya itu ke areanya south kalau nggak salah. Jadi satu lagi ya, kalau di sana yang saya tahu ya, masih sedikit lah gue di sana, baru area-area tertentu yang mereka sebut flat itu. Di sana itu nggak ada yang benar-benar flat kayak misalnya kita main di Jakarta ya, sebutlah di Dalcott atau di Bintaro Loop gitu ya. Di sana yang disebut flat itu masih rolling. Let's say rata-rata misalnya gue sekitar 50 kilo, itu masih dapat elevasi 400 atau 500 atau 600. They considered it's all flat gitu. Nggak ada, karena nggak ada long climb juga gitu. Tapi lumayan lah, ada climb sekitar 800 meter atau sekitar 1 kilo dengan gradient 8, 6, 7 kayak gitu kan. Tapi satu hal lagi di sana, nggak pernah tuh saya dengar gitu ya, jadi pelajaran juga gitu, nggak pernah ngedenger saya nih karena orang baru ya, oh kita mau goes ke sini nih misalnya, pada saat itu kita start dari Seymour mau kemana ya, saya lupa deh, pokoknya itu gravel 200 kilo ya. Ada long climb nggak? Gravel 200 kilo? 200 kilo. Pure gravel? Pure gravel. Oh enggak, gravelnya 125. Sisanya mix ya. 75-nya itu mix, ada road, ada gravel, ya ganti-ganti. Tapi awalnya 125 itu full gravel.
Itu saya nanya masalah tanjakan gitu kan. Alah pikirin amat sih tanjakan gitu kata mereka. Jadi beberapa kali saya goes, nggak ada yang pernah ngebahas atau mempermasalahkan elevation gain, elevation grade. Intinya goesin aja tadi gue nyampe. Jadi kita nggak overthinking. Wah ntar ketemu tanjakan ini nih, ntar ketemu ini nih gitu. Ternyata setelah ngejalanin beberapa kali goes sama grup saya yang di sana, sangat menyenangkan gitu loh. Goes tuh nggak tahu apa-apa, jadi nggak tahu di map ada merah kayak ada hitam kayak gitu. Itu bodo amat. Bodo amat semua. Grup saya sih begitu ya. Ini kurang lebih yang saya alamin di sana kayak gitu kan. Tapi masih karena kebawa biasa di sini ada pertanyaan, kita mau gue 100 kilo nih atau 200 kilo nih. Oh nanjaknya berapa banyak? Alah udahlah, pasti jawabannya nggak akan yang disebut 2000 kali ya, paling nggak ada yang, wah 2000 nih gitu. Paham kan maksudnya? Jadi nggak ada yang ngasih seakan-akan 2000 itu misalnya nanjaknya 2000 itu jadi sesuatu yang berat atau nggak bisa dikerjain gitu kan. Jadi energinya cukup positif gitu, kurang lebih. Nah, kalau selama dari sini pindah ke sana kan? Iya, bukan pindah ya. Iya lagi travel ke sana lah kemarin. Ada racun apa sama Eno ini kono? Apa tuh? Iya, pasti kan ada wah jancu, ada something yang baru terus menarik. Wah, keracunan apa di sana? Kalau di sana tuh enaknya sepedahan itu nggak ketemu banyak pengguna jalan yang lain gitu ya, dan secara hierarkinya pejalan kaki itu nomor 1 di sana, paling dihormatin. Habis itu pesepeda, habis pesepeda motor jarang banget di sana, baru kendaraan-kendaraan besar. Jadi kendaraan mobil, kendaraan yang lainnya itu respect sama pesepeda. Jadi yang literally jarak aman pesepeda dengan kendaraan lain itu 1 meter, kurang lebih ya di atas 1 meter pastinya. Dan kendaraan di sana juga sepi. Dan pasti kita yang selalu dikasih jalan. Kalau di sini kan berbalik ya gitu, karena semua pengguna jalan merasa harus diprioritaskan. Kalau di sini itu susahnya karena nggak ada aturan yang ditegakkan gitu loh. Nggak ada penegakan hukumannya. Pada kayak ngehe akhirnya semua gitu. Semua orang mau menjadi yang paling diprioritaskan pada intinya. Nah, terus racun apa yang akhirnya kayak tertarik barang apa di sana? Barang aksesoris untuk goes minggat atau ultra tuh banyak banget ya di sana. Aksesoris tas-tasnya, aksesoris kayak karet-karet pengikatnya atau front rake gitu ya, fork rake kayak segala macem tuh nggak ada particular brand sih, tapi yang pasti sih kalau yang saya pakai dari kemarin itu kan si brand Apidura gitu kan. Apidura itu kan brand sana, bukan ya? Bukan. Aslinya mana? Swedia ya? Saya lupa deh Apidura atau mana ya. Cuman nyari Apidura di sana itu kemarin di beberapa toko variannya lumayan komplit ya. Lumayan komplit. Kalau sepeda sih ya banyak ngilernya ya. Ke ini nih, ke tokonya dia nih, pabriknya dia, ke markasnya dia ya. Karena ini kan ceritanya brandnya sana nih, brandnya Melbourne kan. Brand Australia. Di sana itu ngiler ya mas sepeda ini lagi sih, Belgi Ultra, Curve Belgi Ultra. Jadi bedanya apa? Kan bentukannya juga sama bay kan? Kalau ini kan basically sepeda gravel, bukan sepeda touring ya sebenarnya. Spesifikasinya ada Belgi itu road bike-nya, Belgi Ultra itu endurance bike-nya. Belgi Ultra masuk sampai ban 35, Belgi biasa itu sampai 32. Gitu, titanium semua itu. Harganya lumayan. Nah, kalau bawa dari sana mesti murah lah. Bawa dari sana kalau lagi diskon oke lah, tapi kalau harga sepeda sih nggak terpaut jauh ya sebenarnya sama di sana. Langsung dari pabrikan. Maksudnya dari toko resminya ketimbang beli di sini kan mesti ada karena toko 5 juta lah, masa nggak ada? Kurang lebih hampir sama ya, kayaknya nggak nyampe deh 5 juta selisihnya. Karena yang di sini pun ya untuk brand ini kayaknya ya saya nggak tahu pasti authorized dealer kayaknya.
Emang? Jadi mereka harganya juga nggak bisa terlalu jauh gitu. Oke. Kurang lebih. Kayak brand-brand yang lain ya, untuk sepeda-sepeda ultra nggak banyak beda sih harganya. Tapi kalau untuk nyari aksesoris, nyari ban, nyari apa tuh, perintilan ya, Lengkap. bodoh ampun-ampunan, sampai pusing sendiri, ada semua. Jadi Dan- mau nyari, misalnya nih kita datang ke toko, kita mau nyari barang A nih, let's say case quad lock buat iPhone gitu. Kalau di sini kan mahal banget ya, di sana ya oke lah harganya. Misalnya nggak ada, oke, boleh nih, tunggu aja 2 hari, ntar kita ship, lo bayar aja dulu. Itu di ship langsung ke tokonya. Dalam hitungan 2-3 hari barang sampai. Oh, kalau nggak ada diadakan berarti. Diadakan. Karena memang stoknya pasti ada, entah di mana tuh pasti ada. Sama kayak belanja-belanja, kalau yang seneng belanja ya, belanja apa namanya, jersey-jersey, kalau lagi diskon ya lumayan sih. Si Rafa gitu tuh lumayan. Langsung ke di Rafanya. Langsung. Kalau di Rafanya gitu, misal flash sale gitu ada? Dia enggak sih, lebih kayak ada beberapa brand ya, Pedla itu nggak banyak barang sale yang di display di toko, tapi harus belinya online. Oh, sale-nya online. Sale-nya online. Di Maap juga sama tuh, di Maap tuh. Dia juga online. Nah, yang masih nyetok di toko itu Rafa kemarin saya lihat gitu. Dapat banyak tuh, borong juga. Gua beli seperlunya aja kemarin, yang diperluin di sana karena kita nggak tahu ya, suhunya kan lumayan dingin. Jadi beli arm warmer, leg warmer, terus winter jacket. Lagi musim dingin emang. Dingin, saya kemarin gue tuh start bisa cuma 8 derajat. Set dah. 8 sampai rata-rata ya kalau gue pagi 8 sampai 15 deh. Di bulan Siangnya Oktober. sampai jam berapa? Siangnya masih belasan. Ya, berarti makanya kuat jauh ya. Kuat jauh, tapi kalau panas banget juga di sana. Karena kan kalau di sana itu suhunya itu kayak labil gitu ya. Pagi bisa dingin banget, siangnya bisa panasnya mateng. Tapi bedanya panas di sini kan lembab ya. Kalau di panas di sana tuh kering. Jadi misalnya kita goes nggak terlalu jauh nih, bisa kelar goes tuh capek dan ngantuk banget karena udaranya kering, terik, muka tuh kebakar semua nih kulit. Kayak di NTT kan belum. Apa? NTT kan kering. NTT masih agak Keren. lembab, tetap lembab dia. Kelembapannya mirip-mirip Masa sama di sih? sini. NTB yang di itu aja udah kering rasanya. Nggak kering tapi dia tetap kalau udah di daerah situ tuh masih kelembabannya tinggi. Dengan tingkat UV yang nggak setinggi di sana. Jeleknya kalau di sana itu kan mataharinya tuh kencang banget tuh, UV-nya tinggi, tapi ya hawanya dingin. Jadi kita antang-antang aja kan. Tiba-tiba pulang ini udah kebakar di sini. Ini udah kebakar. Kalau di sini gue seharian aja kan kita nggak kebakar nih. Nggak sampai. Nah, di sana pasti kebakar. Kalau beberapa hari baru tuh. Nah, di sana kayak gitu tuh. Jadi sedikit lebih repot ya. Jadi kalau gue agak jauh tuh mesti bawa jaketnya tuh beberapa, vest tuh beberapa gitu kan. Ntar bawa leg warmer, arm warmer, ntar panas dibuka, ntar dingin dipakai lagi. Mesti kayak gitu, kalau nggak repot. Kayak gitu. Ada kayak gitu-gitunya lah. Mungkin karena saya juga belum Terbiasa. adaptasi ya badannya. Iya. Tapi yang kalau orang sana ya udah nggak Sama, pakai. sama aja. Ada yang begitu, ada yang cuek aja gitu kan. Sana rata-rata pakai sepeda apa, Om? Kalau untuk goes jarak jauh gitu. Apa Brandnya ada? sih nggak ada yang spesifik ya. Various ya, various gitu semuanya ada. Brand A B C D E F G gitu. Ada yang pakai Scott, ada yang pakai Rondo, ada yang pakai ini teman-teman yang saya kenal ya. Scott, Scott Speedster apa ya, terus Rondo Root ya. Rondo kan di sini nggak ada. Nggak ada, dia juga masukin sendiri itu kalau nggak salah. Rondo itu Terus Eropa. ada yang pakai Polygon. Polygon itu cukup terkenal banget sih di sana. Kan Dan emang very good recommendation juga di sana. iya, Terus harganya lebih mahal juga. sama, kurang lebih mirip-mirip lah. Kurang lebih mirip. Jadi nggak ada particular brand, tapi yang lumayan secara pandangan mata ya selama beberapa bulan di sana, Giant sih nguasain. Banyak yang pakai Giant. Banyak sepeda commuting, sepeda road bike, sepeda gravelnya Giant tuh banyak banget di sana. Nah, Giant brand Taiwan berarti ya. Kalau
yang Scott katamu itu berarti tahu dari sana? Tahu dari sana apa di sini? Pasar? Apanya tuh? Kan jatuh katamu pengen Scott kan? Oh, enggak, itu kan sebelum saya berangkat ke sana sebenarnya. Kalau Udah Scott tahu di ceritanya. sini berarti? Udah. Jadi Scott itu cerita apa sih namanya? Scott Speedster. bukan, kalau saya yang pengen itu dulu ya sempet pengen, sekarang masih pengen juga sih. Scott Eddy Gravel. Yang Karbon. Scott Eddy Gravel itu ya race gravel bike gitu kan. Iya. Itu dengan spek yang cukup menarik, harganya juga cukup menarik gitu, walaupun masih agak mahal ya. Pada saat itu, sekarang masih diskon. Masih diskon, masih lumayan. Ntar nunggu diskon lagi, nambah diskonnya. Iya. Tapi ya, oh ada juga yang pakai Kona. Kona dulu itu masuk Indonesia. So Kona di sini nggak jalan, di sana Iya. jalan, di sana masih jalan. Kona tuh saya lupa nama tokonya apa. Specialized, Kona, S-Work ya, Specialized sama S-Worknya ada juga, sama Cannondale itu satu toko. Dan barangnya itu nggak yang cuma 1-2, misalnya si Specialized ada berapa puluh. Kalau ini. sana kan sekali toko itu bisa gede banget kan? Gede banget dengan aparelnya juga banyak gitu ya. Business wise mereka running bisnisnya mungkin emang agak berbeda kali ya sama di sini ya, untuk ngejalanin bisnis di toko-toko sepeda itu kayaknya beda sih kayaknya sih. Kalau ngelihat yang ada di sana tuh emang cara ngejalanin bisnisnya juga lain main di Indo kayaknya. Sana kan bener-bener di passion kan. Sama untuk masalah pemegang distribusi apa segala macamnya kayaknya lebih bener gitu. Di sana Siapa distributor, siapa sole agentnya gitu-gitunya kayaknya lebih strict ya. Kayaknya ya. Jadi misalnya ada brand A gitu, tokonya udah pasti nggak nanggung-nanggung gitu. Nah, rencana apa namanya? Ini kan deket-deket kan balik Ultra. Sama goes terjauh itu berapa sih? Yang 1.500. Yang bintang Jawa itu Bintang ya? Jawa. 2 kali coba, sekali lolos, satunya sakit ya? Satu sakit, 1 kali accident, 1 kali finish. 3 kali ya nyoba? 3, BJ1 kan nggak finish kan, accident. Dengkul dislocate itu di kilometer 500 ya, 450. Terus sampai kilometer 600 sudah pulang naik bus kan. BJ2 tahun lalu ya 2022 nggak berangkat, sakit keras kan. Baru kemarin. Iya, did not start ya. Did not start DNS. Akhirnya yang kemarin baru finish tuh 1.500. Kan kamu juga ada ta? Siapa aku nggak ada. Itu apa namanya yang bareng sama anak Depok itu yang 3 kali coba 3 kali. Siapa yang anak Depok siapa? Yang pakai triti, yang pakai crank THM, full THM. Oh, aku nggak ketemu siapa mas namanya. Dia finish sudah. Kemarin finish ya? Kagak, crash. Yang dia di depan nomor 2 atau nomor 3 gitu. Habis itu crash dia. Oh, full spek. Nggak Ya sempat Allah, ketemu. siapa sih yang anak Depok pakai triti, terus wheelset itu pakai apa ya? Cranknya pakai THM clavicular. Drop barnya pakai clavicular. Untuk BJ. Terus nggak dia accident kemarin. Pecah wheelset. Oh, abis ban dalamnya. Pecah wheelset. Oh, pecah wheelset. Nggak tahu snack beat di mana. Pecah wheelset itu. Depok. Siapa sih, lupa aku. Aku lupa namanya, nggak sempat ketemu kayaknya di start atau di mana nggak. Yang paling wow yang tak lihat selama aku memandang sepedanya teman-teman itu aku langsung electrical itu semuanya wow. Dia nggak apa-apa, mungkin dia nyaman dengan itu ya biarkan. Iya ya kan? Dan dengan persiapan yang dia udah ini kan, pede kali dia dengan settingannya itu gas gitu kan. Iya. Nomor 1, nomor 2 yaitu snack beat. Kabarnya sih snack beat terus pecah itunya. Kembali lagi ke keberuntungan kan, kemau makanya. Iya. Lah, apalagi ya?
Rencana ke depan apa lagi yang sepeda yang mau dirubah atau mau nambah sepeda lagi? Sepeda kan udah banyak sih ya. Sepeda yang buat touring kan baru ini nih ya. Mungkin rencana sih kalau nambah ini nggak dijual. Nambah Pasti beli nggak di sana dijual. aja ya. Mungkin beli di sana, mungkin beli di sini. Berburu bekas di sana kan murah Pak mestinya. Berburu bekas di sana murah, cuman agak sulit ya. Kalau kemarin-kemarin di sana juga sempat nyari di marketplace kan. Nyari yang touring-touringan itu agak susah. Kalau road bike sih banyak. Brerot deh. Dan murah-murah ya? Lumayan murah dan negotiable-nya oke lah kalau untuk yang bekas-bekas. Tapi kalau nyari yang saya mau gitu kan, yang cocok gitu ya, bukan yang ini. Agak susah dari kemarin. Nyari apa dari kemarin? Pas di sana. Pas di sana tadinya mau titanium kan, mau ngambil ini, cuman ntar deh kayaknya mau ke karbon gitu kan. Karbon sih masih pengennya ya itu, masih pengen si Scott karbon itu. Scott gravel apa? Kok lupa namanya? Speedster. Bukan, Scott Edic gravel. Edic. Scott Edic gravel pengennya Emang itu. ganteng sih. Pengennya itu cukup ringan juga tuh sepeda, tapi ringan berat sih. Kalau udah touring ya pasti berat lah ya, bawaannya banyak gitu kan. Cuman itu sepeda udah pernah nyobain, ini cocok nih. Kan sepeda juga cocok-cocokan. Nyoba di sini. Ada temen yang pakai gitu, yang jadi, karbon itu. Jadi emang, ternyata ini cocok nih secara geometri, secara karakter nih. Ini ketemu nih sama nih sepeda gitu. Sama kayak ini juga, ternyata cocok gitu kan. Ada beberapa sepeda yang saya punya juga, ternyata nggak cocok nih gue pakai ini nih. Gitu. Yang Caledonia gak tahu gawe ya? Kurang dia memang secara sizingnya kurang pas. Jadi kalau seharusnya dirimu beli kayak mending custom di sana. Kalian unik dirimu Pak. Unik. Iya memang. Makanya ini aja sebenarnya ngangkang kan? Apanya? Frame pakai ini kan ngangkang kan, selangkangan. Enggak, pas ini. Pas. Kalau pakai sepatu sepeda pas. Masih ada sisa 2 jari. Iya. Seharusnya lebih pendek lagi kan mestinya. Enggak, ini dibuat frame ini size M 53, spesifikasi pabrik untuk tinggi badan 168 sampai 178. Jadi orang banyak salah ngeliat lo pakai sepeda ini kayak sepeda kegedean. Enggak. Karena ini sepeda ground clearance-nya tinggi. Iya. Headsetnya pendek. Bawaannya dia untuk size M aja stem. Bawaannya dia, stemnya itu cuma 7 cm untuk frame segede gini. Jadi memang by default frame-nya terlihat tinggi karena ground clearance di sini juga nih. Dia memang tinggi. Karena spesifikasi untuk gravel dan memang banyak reviewer juga ngomong sepeda ini terlihat cingkrang. Kalau lihat reviewer di YouTube atau dimanapun gitu, sepeda ini terlihat sangat tinggi. Tapi berdasarkan spek, tinggi saya 172, sepeda ini 168, gitu. Jadi masih aman. Downsize kayaknya tambah lebih enak ya? Downsize, enggak sih. Saya nyari wheelbase yang panjang, soalnya. Untuk touring ya? Untuk touringnya, kalau wheelbase-nya panjang, size-nya pendek, berarti kan manjangin di sini lagi mau nggak mau pasti kan. Dengan posisi badan yang nggak relax gitu. Ya, sama kayak punya aku yang baru kan lebih panjang wheelbase-nya. Nah, lebih enak kan kayak gitu. Ditarik bener, dia nggak agresif, tapi Nggak karakternya ketika udah dibejek jalan anteng. Larinya anteng di atas, speed di atas tuh dia anteng gitu kan. Iya, anteng. Nggak perlu repot maintain gitu. Iya, tapi memang ketika climbing karena long wheelbase udah pasti effort kan. Ada PR di situ. PR-nya di situ, tapi ya kalau nggak mau nanjak ya jangan goes itu aja. Tapi kalau misalkan kalau sampean nanti ikut BJ lagi, kayak turun BJ lagi gitu. Pilih ini atau karbon? Untuk ngerasain pengalaman yang beda, karbon. Kalau aku pribadi sih pengen nyobain karbon. Iya, biar beda gitu kan. Pengalamannya beda. Tapi kalau kan kadang-kadang kita suka ribet ngomongin ini ya, ngomongin berat sepeda, berat bawaan. Saya kemarin BJ pakai ini tuh total bawaan 26,5 ya.
berat sepeda. 26,5 karena kan bawa makanannya khusus. Iya. Bawa minyak beberapa, bawa susu protein, bawa cemilan apa itu. Jadi selama hampir 4 hari pertama saya ngabisin makanan di sepeda. Jadi makin ke sana tuh makin ringan sepeda gitu kan. Tapi sak ringan-ringan Pak, tetap di atas 20 iya, kayaknya. Fine aja kan ternyata nyampe aja. Iya enggak? Ini Roni lagi itu. Roni kemarin beratnya berapa ya? Untuk Mas Roni kemarin beratnya berapa sepedanya? Di atas 20 juga kah? Roni lu ke... Oh, si Badak. Badak lagi mantau. Badak. Nanti kamu kalau ada kesempatan bisa live juga sama Ultra. Sering ketemu mau Badak juga tuh. Kita orang santai kan, geng santai di belakang gitu kan. Santai. Tapi sayangnya dia nggak tahu udah launching sepeda baru nggak. Katanya kan kemarin kan ada kabar bahwasanya Roni Luke ini dapat support sepeda baru. Wih, mantap. Congrats. Sepeda custom, tapi nggak launching sepeda customnya ini. Apa udah nggak ngerti, dia bakalan kalau dia dikasih sepeda yang lebih proper sih time-timean kayaknya jauh lebih. Pastilah orang dia kuat begitu. Pengaruh soalnya masalah karbon gaknya pas waktu itu time-timean yuk. Pengaruh. Oh iya, pastilah, pasti pengaruh. Tapi ya kalau udah ngomongin balik ke ultra ya, itu it's all about strategi ya. Kalau saya pelajaran dari yang kemarin itu, saya udah bikin strategi nih, mau finish under COT sekian jam. Jadi dari plan yang saya bikin sama yang saya jalanin dengan segala macam 4 kali nambel ban, ini patah sekali ya, terus tas jatuh 1 kali. Oh, pas yang patah? Bracket kamera. Oh, oke. Jadi ngakalin itu, terus tas jatuh 2 kali ya, terus ban 4 kali bocor. Itu nggak ada yang meleset sedikit pun dari target waktu. Saya target nyampe finish tuh jam 12 siang di hari terakhir. Hari terakhir? Dan itu bener-bener nyampe di jam 12. Dengan permasalahan ya udah pastilah semua ada masalah. Tidur nyaman, bangun juga nggak yang buru-buru, tiap malam masih nyuci baju kering. Sesuai target 148 jam ya nyampe. Tidur rata-rata di mana tuh kemarin? Pasti di hotel. Pasti di hotel. Itu ya makanya saya bilang strategi kan. Itu yang saya bilang pakai strategi. Jadi nggak nentu gitu, sehari bisa 250, ada yang 290, ada yang 200 gitu kan. Tapi udah tahu nih mau istirahat di mana, kita lihat dulu kan. Kita cari nih. Oke. Jadi gue harus stop di hotel ini gitu. Harus stop di hotel ini jam berapa? Paling telat masuk hotel jam 7. Anjir. Paling telat, kecuali waktu turun dari Ranupane. Itu karena lama ketahan di atas kan. Itu baru masuk hotel setelah Ranupane sekitar jam setengah 10. Ya, saya bablas ke kota kan. Hah? Iya, aku bablas. Iya, aku bablas ke kota. Bareng-bareng sampean ya kan. Kamu bocor apa ya? Bocor, aku ketakutan. Bocor kan, pada ngebut kan? Iya, pada ngebut. Bocor. Untung ada si Ibon. Dibantuin. Bon, jangan tinggalin ya, Bon. Takut. Itu bocornya di mana? Masih di Ranupane? Ya di bawah, maksudnya udah. Oh, tapi udah turun dari. Udah turun yang pas waktu pohon gede-gede. Oh. Yang masih gelap banget itu kan. Banget itu. Itu takut itu, Pak. Serius. Itu bocor, nggak ada ban dalam, Pak. Habis ya? Habis, Pak. Sama habis dong. Itu sama Ibon. Udah pakai punya aku udah nambal udah males udah. Iya udah males kan kalau udah kayak gitu. Nah, ngomongin nambal ban ya, kemarin kan saya bawa ban itu pakai yang TPU ya. Iya, yang gitu. Retno kayak gitu ya. Waduh, itu itu PR sih nyari bocornya ya, kalau kita udah agak capek kan. Sama nyari bocornya itu capek loh. Mendingan bawa ban biasa. Saya bawa 4 tuh. Ban dalam semuanya bubar udah. Kena ada aja gitu, kena udah gitu mau nyari bocorannya mau ditambal, tambelannya bawa. Cuman ternyata mata udah tua juga kan ya. Nggak, kalau ini kan mesti pakai kacamata plus ya. Udah nggak kelihatan udah deh. Kita gulung aja, kita ganti. Pasti kayak gitu. Iya, yang aku penasaran yang balik karena kehabisan ban dalam. Apa tuh?
Om siapa ya yang kehabisan ban dalam? Ada ya? Ada Oh, dong, saya juga di sempet grup. tuh. Saya sempat mau beli waktu baru keluar dari Blitar ya, kalau nggak salah. Nggak ada, nggak nemu aku. Nggak nemu, aku juga nggak nemu. Mungkin ada, cuman udah capek Pacitan kali atau nggak lagi ada. fokus. Sebelum Pacitan katanya ada Pacitan toko nggak yang ada. di jalur gitu. Cuman ya udahlah jalan aja gitu. Toko besar itu tak samperin nggak ada. Oke Sebelum oke. Pacitan kota kan, nggak ada. Yang toko pokoknya dia brandingnya Polygon itu nggak ada. Nah pas waktu yang denger teman-teman pada balik karena kehabisan ban dalam itu kan ada kok. Balik ya udah akhirnya ada yang sampai bocor 8 kali itu juga kan. Siapa yang bocor 8 kali? Om siapa ya yang Jakarta ini yang pakai Canondel 8 kali loh bro. Tapi itu sih pengalaman yang pengen ngulang lagi sih sebenarnya, perjalanan bentang Jawa tuh. Nagih kan ya. Nagih, tetep lah kalau yang udah namanya gue jauh, udah gitu enak banget kan udaranya ya, suhu apa namanya, nggak ada polusi, pemandangan bagus Iya. gitu kan. Itu no debat sih. Event paling Iyalah, jalurnya tuh jalurnya jago lah yang bikin deh gitu. teman-teman yang mau bakalan nyobain ultra harus nyoba itu sih. Harus coba, mau finish mau enggak, ya intinya niatnya finish aja sih. Mau at the end of the day, ntar mau gimana itu lain cerita, tapi pede aja dulu, ikut Gas dulu. gas dulu. Contoh kayak waktu CBJ pertama nggak punya ya, pengalaman goes ultra tuh minim ya pada saat itu, cuman punya apa namanya tabungan goes per minggu sekian ratus kilo gitu kan ya. Tapi kalau untuk ngejalanin ultra cycling race itu pertama kali sih BJ juga memang oke lah, tapi dengan segala macam kendala yang dihadapin, tapi jadi nggak nyerah gitu, tetap mau coba gitu. Nah, itu makanya gila emang BJ itu gila sih. Itu satu pengalaman yang wajib teman-teman coba ya. Bener, itu wajib dicoba sih. Oke. Terima kasih. Thank you. Sukses buat apa namanya ultra cycling Ya, ID. Ya. Semoga mengedukasi teman-teman yang lain.